Shalom, kita akan meneruskan materi dalam bahasa Yunani. Topik kali ini berbicara tentang beberapa tanda dan peraturan yang penting secara khusus di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah tanda elision dan diairesis. Sekali lagi, tanda elision dan diairesis. Nah, sehubungan dengan huruf-huruf hidup, ada dua, yaitu yod sama dengan hembus tak berbunyi atau disebut dengan elision, dan tanda dua titik, yaitu diairesis. Nah, yang pertama dipakai untuk menggantikan huruf hidup terakhir dari sebuah kata bila mana kata tersebut dimulai dengan huruf hidup. Seperti contoh, ditulis di auto, perhatikan ada tanda iot di sini, ya. Bukan dia auto. Ada lagi contoh yang lain adalah al-ina, bukan ala-ina. Jadi menggantikan huruf hidup. Ya. Nah, diairesis hanya terdapat dalam huruf rangkap dan selalu ditulis di atas huruf terakhir. Nah, tanda itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada huruf rangkap di sini, tetapi kedua huruf hidup itu harus dilafalkan secara terpisah. Contohnya, Isaias, artinya Isaya, perhatikan ya ada tanda di sini ya, ada tanda diairesis, Isaias. Nah, selanjutnya ada di dalam Yohanes 1:17 yaitu kata Moseos. Di sini juga ada tanda diairesis. Selanjutnya, selain tanda elision dan diairesis, ada juga tanda hembus. Di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf khusus H. Walau demikian, sering terdapat bunyi H pada permulaan sebuah kata. Ada tanda khusus untuk menunjukkan di mana terdapat pelafalan H dan di mana tidak. Perhatikan kedua kata ini, yaitu akowo. Di sini tidak ada tanda untuk dibunyikan atau hembus. Tetapi ada di dalam kata hagios. Nah, di atas kata pertama ini terdapat suatu tanda yang disebut tanda hembus tak berbunyi. Nah, tanda hembus tak berbunyi disebut dengan smooth breathing. Dan itu menyatakan huruf hidup. Dalam kasus alfa, dilafalkan ya tanpa bunyi H di depannya. Nah, di atas kata kedua ya, terdapat suatu tanda yang disebut tanda hembus berbunyi atau sering dikenal dengan istilah rote breathing dan dilafalkan seperti huruf H. Nah, bentuk iot ini disebut dengan tanda hembus tak berbunyi. Sedangkan bentuk iot yang ini disebut tanda hembus berbunyi. Nah, tanda hembus itu hanya ditemui pada permulaan kata yang dimulai dengan huruf hidup. Huruf ro atau huruf rangkap atau tanda hembus ditulis atas huruf kedua. Kalau huruf besar dipakai, maka tanda hembus ditulis di depannya. Contohnya, angelos, hagios, rema, rome. Inilah bentuk tanda hembus. Nah, selanjutnya di dalam bahasa Yunani juga ada yang disebut dengan iota subscribe. Iota subscribe. Nah, ketiga huruf alfa, eta, omega itu sering ditemui dengan iota ditulis di bawahnya. Dalam kasus seperti itu, iota ini tidak dilafalkan. Contohnya RC. Nah, di bawah kata eta ada tanda iota. Itulah iota subscribe. Selanjutnya, dalam bahasa Yunani juga ada tanda baca. Nah, tanda baca dalam bahasa Yunani terdapat 4 tanda baca. Yang pertama, koma.
sama dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda titik. Ini merupakan titik akhir kalimat. Sama juga dengan bahasa Indonesia. Tetapi yang ketiga, ada tanda titik koma atau kolon. Dan yang keempat, ada titik koma yang pengertiannya itu adalah tanda tanya. Saudara, kita teruskan. Di dalam bahasa Yunani juga ada yang disebut dengan aksen-aksen. Ada 3 aksen yang perlu kita perhatikan dalam bahasa Yunani. Yang pertama, aksen akut, ya, grafo, ini dia, dan circumflex. Atau tandanya ini, atau juga tandanya ini. Nah, kita tidak akan membedakan antara ketiga aksen itu, baik akut, grafo, dan circumflex. Tetapi supaya kita dapat membaca dengan lancar, maka kita memberi tekanan pada suku kata di mana terdapat aksen ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya contraction, ya, contraction. Nah, di dalam beberapa kata terdapat huruf-huruf hidup yang digabungkan atau disingkatkan. Itulah yang disebut dengan contraction. Nah, dengan demikian terdapat perubahan dalam ejaannya. Nah, sebagai dasar untuk prediksi contraction itu ini. Nah, mengapa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi adalah sesuai dengan daftar ini. Harus diingat terus karena ini akan menolong kita untuk mencari kata dasar yang terdapat di dalam kamus bahasa Yunani. Contohnya, ketika epsilon, karena ini dari kata dasar ke kata akhiran, ya, maka pelafalannya digabungkan menjadi e. Nah, demikian selanjutnya ketika epsilon bertemu dengan eta, maka disingkat ini menjadi eta. Tapi kalau ketemu huruf rangkap, contohnya e bertemu dengan epsilis adalah e. Demikian selanjutnya, jadi perpaduan ya, awalan dasar. Ketika bertemu, maka huruf-huruf itu disebut dengan huruf rangkap yang digabungkan atau disingkatkan. Nah, ini perlu kita ingat terus di dalam mempelajari bahasa Yunani. Ini sangat menentukan ketika kita mencari kata dasar. Nah, di dalam bahasa Yunani juga kita akan mempelajari yang namanya huruf-huruf mati. Nah, huruf-huruf mati yang diucapkan secara langsung dengan tidak menghentikan hembus. Nah, huruf-huruf itu disebut dengan bunyi liquida. Liquida. Nah, huruf-huruf itu adalah lambda, mu, nu, dan ro. Contohnya, lego, meno, nun, rema. Nah, ada hanya satu bunyi berdesis, ya, yaitu disebut dengan bunyi berdesis ini adalah sibilan, yaitu sigma. Contohnya logos, sophos. Nah, huruf-huruf mati yang lain adalah bunyi tekak. Bunyi tekak itu disebut dengan istilah gutural dan bunyi dental atau bunyi bibir disebut dengan istilah labials. Nah, dari setiap golongan bunyi ini dapat dibentuk 4 huruf mati yang berbeda. Melalui apa? Yang pertama, tidak menambahkan bunyi huruf hidup. Yang kedua, mengucapkan bunyi A bersama-sama dengan huruf mati. Dan yang ketiga, menambahkan huruf sigma. Dan menambahkan hembus. Inilah yang menjadi catatan penting 4 buah huruf mati dibentuk dalam huruf mati yang berbeda. Selanjutnya, ketiga macam huruf ini ya dapat digambarkan secara gutural, dental, dan labials. Nah, ada bentuk ya atau a atau breath ya atau berbunyi ya, hembus. Ya. Jadi inilah bentuk-bentuk contohnya kappa ya, gamma, xi, chi, tau, delta, zeta, theta. Ini dalam bentuk dental. Nah, dalam bentuk labial itu P kalau dia dalam bentuk silent, beta kalau ditambahkan dengan B. Terus C atau disering disebut dengan V, C atau disebut dengan dalam bentuk pelafalan yang lain adalah V ketika breathe. Ya. Nah, demikianlah yang menjadi pembelajaran kita secara khusus dalam mempelajari tanda baca
yang sangat penting dan aturan yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam mempelajari bahasa Yunani. Kiranya Tuhan memberkati.